masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in today, into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in today, come into my heart, Lord Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Padamnya semua lilin prapaskah tadi adalah tanda kita akan memasuki Tri Hari Suci atau Triduum, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah. Hari ini kita akan mengawalinya dengan Kamis Putih. Kamis Putih adalah sebuah tradisi gereja yang memiliki makna sebuah penghayatan akan kerendahan hati. Oleh sebab itu, dalam ibadat Kamis Putih biasanya secara simbolis akan dilakukan pembasuhan kaki, seperti Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya pada saat perjamuan malam. Nah, pelajaran yang kita dapat hari ini adalah tentang kerendahan hati atau hati yang menghamba. Maka renungan ini berjudul Hamba yang Percaya, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai 35, yaitu kisah di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Secara khusus saya akan bacakan ayat 12 sampai 15 yang berbunyi demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab
Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sangat jelas Tuhan Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Dan ini sifatnya wajib dan harus, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi mengapa kita sering gagal? Kita gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, tulus ketika melayani, dan saling mengasihi. Mungkin saja kita lebih senang berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada bertindak secara nyata. Kita lebih pandai ketika memberikan nasihat dan pengajaran, tetapi gagal untuk menjadi teladan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, selama pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kita memiliki 3 pilihan hidup. Pertama, yaitu hidup dalam ketakutan. Yang kedua, menjadikan pandemi ini sebagai pembelajaran. Dan yang ketiga, justru menjadikan kita untuk semakin bertumbuh. Yang pertama, ketika kita memilih untuk takut, kita akan mencari tahu berita tentang corona ini sebanyak-banyaknya. Bahkan berita bohong pun kita percaya. Hasilnya, kita kemudian menebar ketakutan itu dengan share yang serem-serem di semua sosial media kita, ya di WhatsApp, ya di Facebook, Instagram, bahkan di Twitter. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mulai panic buying atau mulai menyimpan makanan sehingga orang lain yang sebenarnya lebih butuh itu tidak dapat bagian. Dan yang paling parah, kita kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan pemerintah atau negara lain, yang penting ada yang disalahkan. Yang kedua, kita memilih menjadikan pandemi COVID-19 sebagai pembelajaran. Ketika kita memilih untuk menjadikan pembelajaran, berarti kita mulai mengontrol diri kita. Kita mulai memilah dan memilih sumber-sumber berita. Kita baca seperlunya, itu pun dari sumber yang terpercaya. Nah, Bapak, Ibu, pilihan ini juga menyadarkan kita bahwa semua orang juga mengalami hal yang sama. Bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Dan inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk belajar sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru, skill, kemampuan yang baru, seperti teknologi misalnya. Atau yang ketiga, kita memilih untuk bertumbuh. Ketika kita memilih untuk bertumbuh, disinilah saatnya kita tidak hanya berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, melainkan dengan aksi nyata, sehingga kita mulai berkontribusi untuk orang lain. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi pandemi ini? Bergunakah saya untuk orang lain dan untuk bangsa ini, bahkan dunia ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mau kita meneladaninya, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama kita. Bahkan setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita untuk saling mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita bisa memilih untuk menjadikan pandemi ini sebagai pembelajaran dan bertumbuh, agar kita semua semakin diubah dan dibaharui oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, mengasihi, dan melayani sesama dengan kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, kita dapat meyakini bahwa kemenangan akan tiba, pemulihan bagi dunia ini akan datang,
seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mewartakan berita kedamaian bagi kehidupan ini. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah mengajarkan kami untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama. Bahkan setia dan melaksanakan tugas panggilan kami untuk saling mengasihi dan melayani. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kami jalani, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kami ingin berdoa terus Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi para petugas medis, para staf rumah sakit. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, bahkan semangat ketika melayani. Tuhan, kami juga berdoa agar kebijakan pemerintah Indonesia mengambil sebijak-bijaknya untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemulihan bagi mereka yang terpapar atau terkena virus corona dan berikan penghiburan bagi keluarga yang saat ini mendampingi atau ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk pemilik usaha kecil, usaha menengah yang berdampak ekonominya saat ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian keluarga dan sumber pendapatan mereka yang mulai berkurang. Tuhan, tolong kami yang mengisolasi mandiri diri kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan, agar kami dapat menjalaninya dengan baik. Tuhan, kami mohon kiranya kami dapat menghayati Kamis Putih ini dengan segala kerendahan hati kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu.
ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, 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 ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus,